Pertanyaan yang sangat personal buat dia nih. Aduh, personal. Sangat personal. Kata Nabi kan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani atau Kristen terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku kata Rasulullah SAW itu kan terpecah menjadi 73 golongan. Terus juga kata Nabi yang 72 golongan bakal masuk neraka, dan hanya satu golongan lah yang masuk surga. Itulah yang disebut dengan al-jamaah. Nah jadinya orang-orang yang bodoh kayak gue ini makin bingung dong, ya kan? Kalau masalahnya al-jamaah juga di Indonesia semuanya juga ngakunya ahlus sunnah wal jamaah, gitu kan? Misalkan kayak di Indonesia misalkan ada salafi gitu kan, kalau yang nggak tahu salafi itu orang yang berpegang teguh sama manhaj salaf gitu, orang-orang terdahulu yang 200 tahun setelah zaman Nabi lah. Misalkan kalau di Indonesia tuh yang terkenal tuh Ustadz Khalid Basalamah, gitu ada Salafi, ada juga NU, Nahdlatul Ulama udah terkenal juga. Yang kalau terkenalnya sekarang misalkan kayak Gus Baha, yang Gus-Gusan lah, Gus Dur gitu-gitu. Terus ada juga misalkan Muhammadiyah, udah jelas udah terkenal juga gitu kayak Ustadz Hadi Hidayat, itu kayaknya Muhammadiyah juga. Nah itu udah beda tuh, NU sama Muhammadiyah aja udah beda. NU misalkan boleh tahlilan, Muhammadiyah enggak gitu kan. Kalau yang Salafi tadi tuh sangat amat melarang keras bid'ah gitu misalkan. Terus ada juga orang yang berpegang teguh sama Thariqah Bang Alawi gitu kan, orang-orang muhibbin yang cinta banget sama Habib ya kan, yang mereka berkeyakinan bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah gitu kan, ada juga. Terus ada juga misalkan Syiah, ada juga Syiah aja beda-beda, ada yang keras, ada yang suka yang Karbala, yang apa memperingati Karbala, yang suka itu yang YouTube yang serem gitu. Terus ada juga Syiah yang cuma sekedar sahabat tuh salah kayaknya gitu. Ada Syiah yang mengkafirkan sahabat ada juga gitu. Itu udah banyak banget di Indonesia gitu kan. Nah terus kalau misalkan semua orang ngaku bener, semuanya ngaku bener, yang salah siapa? Terus kan tiba-tiba ada yang bilang, ya udah lu tinggal ikuti aja Al-Quran dan Sunnah. Oke, gue ikutin, tapi mohon maaf, gue gak bisa bahasa Arab. Jadi gue baca terjemahannya dong Al-Quran biar gue ngerti gitu. Terus tiba-tiba ada yang bilang lagi, tidak boleh menerjemahkan Al-Quran, harus dengan tafsirnya. Oke, udah akhirnya gue belajar tafsir kan. Gue belajar kenapa Al-Quran itu diturunkan. Itu ada asbabun nuzulnya salah satunya. Misalkan ayat ini turun, artinya apa nih kita nggak tahu nih. Oh ternyata pada saat itu Nabi lagi ngapain atau umat waktu itu lagi ngapain. Itulah arti dari ayat tersebut. Itu kan salah satu ilmu tafsir begitu kan. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang, tidak boleh menafsirkan sendiri Al-Quran, harus pakai kitab tafsir. Misalkan gitu. Tafsir Jalalain kek, tafsir At-Tabari kek, tafsir Ibnu Katsir kek, pokoknya harus pakai kitab tafsir yang terdahulu. Salah lagi. Jadi katanya harus pakai kitab tafsir terdahulu. Makanya kitab tafsir yang sekarang kan dibilang sesat, kayak tafsir Al-Misbah karya Profesor Abi Quraisyab kan dibilang sesat juga tuh dulu tuh. Oke, kita pakai tafsir. Pas kita udah baca kitab tafsir, tiba-tiba orang-orang pada bilang, tidak boleh membaca kitab tafsir tanpa seorang guru. Guru adalah tiang agama, sanad adalah tiang agama. Kalau tidak ada guru, gurunya syaitan. Tiba-tiba salah lagi. Oke, kita cari guru. Pas kita udah bener-bener pengen benar gitu ya, pengen belajar, gurunya malah semena-mena sama kita. Terjadilah feodalisme dalam agama. Terjadilah dia seakan-akan dia itu simbol agama. Kalau Anda ngatain saya, berarti Anda kafir gitu-gitu. Terus kita harus gimana, cuy? Sumpah pasti banyak banget yang hujat gue, tapi ya udah, yang ngerti tolong kasih tahu gue harus gimana. Gue juga pengen nyari kebenaran. Kayak subreker saya. Keluhannya tuh sama. Iya, dia DM-nya agak panjang, kau baca dulu sendiri dah. Oh dia deh. Ya berarti langsung ke saya itu. Iya. Oke. Ini baca dari situ dulu. Saya belum izin buat bisa dibacain atau enggak, tapi itu sangat personal buat dia soalnya. Oke, gini ya. Sebenarnya keresahan dari Akang itu tuh semuanya sudah saya jelaskan, dan itu pun adalah yang saya keluhkan, dan itu pun yang saya kritik gitu. Dan banyak sekali video yang saya buat tentang itu. Jadi saya curiga itu jangan-jangan juga gara-gara video saya gitu ya. Nah, tapi pertanyaan pertama yang sangat sederhana begini nih ya. Kan kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat itu yaitu al-jamaah. Artinya apa? Yang tidak ikutan pada kelompok-kelompok. Kan gini nih, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, yang bercerai-berai itu tuh yang mana? Yaitu kelompok-kelompok yang bikin-bikin kelompok itu. Yang aku namanya Salafi, yang aku namanya Syiah, yang aku namanya apa dan sebagainya. Dan mereka asobiyah, mereka membangga-banggakan kelompok-kelompoknya sendiri dan menganggap kelompok yang lain itu sesat. Nah, itu tuh yang 73 golongan itu yang itu. Hanya satu yang selamat itu adalah ya al-jamaah. Al-jamaah itu bukan nama kelompok. Al-jamaah itu yang bersatu dalam satu kesatuan di bawah Quran dan Sunnah. Gitu. Nah, jadi saya bisa jadi Muhammadiyah, tapi saya tidak menjelekkan NU. Saya menganggap NU dan Muhammadiyah hanya organisasi, hanya ormas saja. Nah, itu yang selamat tuh yang itu. Saya ikut Salafi, tapi ya saya terbuka aja terhadap kemungkinan dari pendapat yang lain. Dan saya tetap akan bersatu dalam satu kesatuan. Saya mewajibkan persatuan dan saya mengabaikan sementara waktu perpecahan, perbedaan. Nah kayak gitu. Yang selamat itu adalah yang bersatu dalam satu kesatuan namanya al-jamaah. Begitu Kang. Jadi hanya satu yang selamat yaitu al-jamaah yang tidak berpecah belah.
Jadi yang bersatu gitu ya. Itu yang saya kampanyekan sejak 6 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian yang tadi itu. Nah, kalau misalkan kita kalau mau benar itu harus kembali ke dalam Quran dan Sunnah. Itu benar. Itu pernyataan Quran, pernyataan hadis itu harus kembali ke dalam Quran dan Sunnah. Kalau ada yang mengatakan, jangan, nanti kamu gak bisa gini. Nah, itu adalah pernyataan dari makelar agama. Jadi makelar-makelar agama itu takut kalau kita tuh baca Quran dan Sunnah tuh sendirian. Karena takutnya dianggap sesat. Jadi menurut mereka yang tidak tersesat itu adalah kalau ikut logika mereka. Jadi kalau ikut logika mereka dijamin tidak akan tersesat. Kalau ikut Quran dan Sunnah baca langsung itu pasti nanti akan tersesat. Tapi kan saya tidak bisa baca Quran. Saya kan hanya bisa terjemahannya saja. Ya terjemahannya saja itu kan juga bikinan ulama. Jadi ulama-ulama yang real itu yang memberikan kontribusi kepada kita. Jadi jangan dibilang kalau baca terjemahan saja nanti sesat. Enggak, yang terjemahkan saja adalah kaum muslimin, ulama gitu. Jadi untuk apa mereka menerjemahkan kalau pas mau dibaca terjemahannya, nggak boleh gitu. Untuk apa kita ulama-ulama bikin kitab-kitab tafsir, pas kita baca tafsir, jangan harus diikuti sama gurunya. Nah, mereka itu, makelar-makelar itu tuh nggak punya kerjaan, dan mereka tuh nggak punya penghasilan. Jadi untuk dapat penghasilan, mereka tuh harus cari pengikut. Mereka menakut-nakuti. Baraya ya, Allah dan manusia itu, dan hambanya itu dekat sekali. Dekat sekali. Fitrah kita tuh ngerti Allah. Jadi seandainya nggak ada Quran, seandainya nggak ada hadis, seandainya nggak ada agama-agama, seandainya nggak ada yang ngajarin kita, manusia itu fitrahnya pasti kenal Allah. Pasti itu mah dijamin. Karena itu fitrah dekat dengan ini. Nah, yang membuat orang jadi Yahudi, jadi dan sebagainya itu adalah orang tua, adalah lingkungan, adalah kitab-kitab yang lain dan sebagainya. Nah, jadi kita tuh udah pasti kenal sama Allah. Tapi kalau kita langsung kenal sama Allah, nanti si maklar-maklar itu bingung. Nanti faedah saya apa, fungsi saya apa, saya bisa nyari duit dari mana. Makanya mereka langsung ikut kelompok saya aja, ikut tafsiran saya aja. Makanya kemaklar-maklar itu pasti akan mengatakan kalau ikut tafsir itu pasti sesat, ikut tafsir itu pasti salah dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan Baraya bingung, baca Quran, baca hadis. Kalau Baraya bingung, sudah ada terjemahannya. Insya Allah terjemahan itu adalah terjemahan yang dibuat oleh para ulama, bukan para maklar ya. Para ulama. Nanti baca aja. Kalau Baraya gak ngerti, baru nanya ulama. Nah gitu. Jadi dalam Islam itu baca Quran Sunnah, kalau nggak ngerti baru tanya ulama. Gitu. Kalau Baraya sudah ngerti ya sudah. Karena Al-Quran itu mudah untuk dipahaminya. Begitu. Ya, jadi itu juga adalah bagian dari keresahan saya sejak zaman dulu dan iya saya banyak sekali bikin video terkait dengan itu insya Allah. Semoga menjawabnya soalnya dia ya itu jangan dibacakan ya. Enggak usah lah ya, cuma kayak wah ini pengalaman pribadi yang sangat luar biasa nih. Padahal dia kontennya konten kreator yang lucu-lucuan loh. Iya dan ya banyak kaum muslimin yang sekarang itu yang ngeluh karena itu. Jadi mereka tuh pengen beragama. Tapi mau beragama sedikit aja tuh dipersulit. Coba beragama sedikit. Ini saya videonya belum naik, tapi saya udah bikin videonya. Jadi ada seorang mu'alaf dari dinasti Lim. Orang-orang paling kaya di Indonesia, tajir melintir. Pas dia masuk Islam, dia tuh cari gurunya itu langsung ke Habib. Itu langsung jadi ATM berjalan dong. Dia mau kursus belajar Quran aja, harus ke Habib itu. Jangan kalau ke yang lain nanti bacaannya nggak bener. Ke saya aja. 1 bulan 20 juta. Dan itu tahun 2000-an awal. Lumayan ya. Nah, itu kayak gitu sekarang tuh. Nah, jadi kita mau belajar sendiri tuh nggak boleh gitu. Padahal coba kalau misalkan kita lihat ulama zaman dulu gitu ya. Imam Malik ngomong sama Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i itu muridnya, Imam Malik itu gurunya. Abu Hanifah tuh beda pendapat dengan saya. Beda banget. Puluhan ribu fatwanya tuh beda banget. Makanya nanti kalau kamu sudah belajar dari saya, belajar ke dia. Mengarahkan, bukan mengarahkan doang, dibekelin. Sampai Imam Syafi'i itu gak butuh lagi duit sampai beberapa tahun ke depan karena bekal dari Imam Malik supaya suruh belajar sama Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu beda banget. Nah,
Karena apa? Karena mereka tuh ulama beneran. Mereka tuh bersatu dalam satu yang namanya al-jamaah. Fikihnya tuh berbeda, tapi mereka al-jamaah. Nah, sedangkan kita, Habib ngajarin ke muridnya, nanti kamu udah dari saya, belajarnya ke Habib itu lagi ya. Jangan sampai ke yang liberal, ke Wahabi, ke Syiah, ke ini, jangan ya. Nah, itu maklar agama tuh itu yang menyesatkan tuh. Jadi hati-hati di akhir zaman tuh ada ulama asli, tapi kebanyakan adalah ulama palsu. Ulama palsu mah, saya dengan itu tuh beda. Nanti kalau kamu udah belajar dari saya, sok belajar dari situ. Makanya Imam Syafi'i itu ilmu fikihnya tuh paling lengkap di antara semua mazhab. Karena apa? Karena yang paling liberal dan paling literal itu tuh dikuasai sama dia. Coba, setenggang rasa itu ulama zaman dulu mah.